Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sobat Sekarang. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman selalu dalam kemudahan dalam kelancaran. Kali ini di belakang kita ada opsi atau pilihan untuk teman-teman yang berpostur di bawah 155 cm, entah itu pria atau wanita, remaja ataupun sudah dewasa. Unit ini keluaran dari Polygon, sudah tidak ada unit barunya lagi sehingga unit ini termasuk langka teman-teman. Polygon Cleo 2.0. Modelnya dari 2019 tidak berubah, tapi unit ini keluaran dari tahun 2024 teman-teman. Polygon Cleo 2.0, unit ini size-nya XS untuk range 145 cm sampai 155 cm tinggi badannya teman-teman. Unit ini kita kasih kode SO93, harga early bird Rp2.600.000, harga normal nanti silahkan teman-teman cek di deskripsi video ini. Jika cocok silahkan lanjut tonton videonya untuk tahu kondisi detail dari unit ini. Jika tidak cocok dengan harganya teman-teman silahkan langsung skip saja agar tidak mubazir. Unit ini sekilas X pemakaian iya, ada minor-minor iya, tapi pemakaiannya masih sangat rendah teman-teman, jadi masih low kilometer. Itu kelengkapannya. Unit only sudah ada aksesoris yang terpasang, yaitu panel di belakang dan beberapa aksesoris lainnya ya, yang sebenarnya unit ini kalau kita perhatikan ganteng dan maco teman-teman, walaupun unit ini disebutkan sebagai women series. Yuk langsung kita detailkan. Ya, ini dia detail dari unit ini teman-teman. Unitnya sekilas masih sangat fresh, masih sangat minor pemakaian, tapi ada beberapa dent karena penyimpanan atau handling teman-teman. Yuk kita mulai detailkan dari depan. Hub masih utuh bersih teman-teman, hanya minor-minor debu-debu ringan seperti ini. Nanti kita cleaning lagi atau teman-teman cuci sebentar sudah bersih kembali teman-teman. Kemudian di tabung shock ada minor-minor gores scratch ringan seperti ini karena penyimpanan wajar ya teman-teman. Lanjut ke stension teman-teman, seperti ini. Sekilas memang masih sangat mulus, tapi karena usia dan kelas dari stension ini finishingnya, maka di sini ada beberapa bibit karat ringan yang sudah muncul teman-teman. Seperti ini kelihatan teman-teman ya. Oke, di sisi yang sebelah kiri sebentar. Nah seperti ini kelihatan teman-teman di area sini ya. Tidak menjadikan menurunnya fungsi, tapi butuh perhatian ekstra saat perawatan penyimpanan berikutnya, yaitu harus sering-sering untuk diproteksi dengan oli ringan. Ada video detailnya untuk perawatan stension seperti ini, teman-teman bisa cek di pojok kanan atas tutorial terkait perawatan stension yang jenis seperti ini. Oke, lanjut di velg sisi sebelah kanan depan. Seperti ini ada pemasangan stiker yang kurang pas, kurang proper, ini wajar umum. Ada gores ringan seperti ini. Lanjut keliling. Oke, ada goresan ringan seperti ini teman-teman, terkelupas dan ujung terkelupas sedikit. Itu dari sisi sebelah kanan. Untuk jeruji ini ada cat yang terkelupas, tapi tenang teman-teman, ini jerujinya sudah stainless, jadi tidak yang berkarat teman-teman. Seperti ini, selebihnya utuh. Lanjut ke ban seperti ini teman-teman. Yap, bekas cetaknya masih sangat tebal teman-teman, seperti ini. Kelihatan ya teman-teman. Oke, lanjut ke sisi sebelah atas. Shock ini hanya ada preload kanan kiri, tapi ini justru kelebihannya, dia lebih stabil dan tidak ada perawatan yang signifikan teman-teman. Lanjut ke bawah, ini ada goresan ringan saja sehingga stikernya terkelupas. Stension utuh dari sisi sebelah kiri, tabung shock juga secara umum utuh, hanya ada minor-minor scratch seperti ini, tidak tampak tembus ke aluminium teman-teman. Oke, lanjut ke rem Tektro berfungsi normal. Kemudian bagian rotor seperti ini, pemakaian masih rendah sebenarnya teman-teman. Yap, seperti ini penampakannya. Oke, lanjut ke velg bagian kiri depan. Seperti ini ada garis-garis minor seperti ini teman-teman, tidak sampai melukai catnya. Utuh, tidak ada cacat signifikan, peang atau jenisnya teman-teman. Oke, bannya masih original track 650B, ukuran 27,5. Oke, lanjut bagian atas. Rem Tektro sudah di cover handle-nya teman-teman, hand grip utuh bersih bawaan, tidak ada cacat. Kemudian shifter bagian kiri 3 speed Shimano seperti ini teman-teman. Handlebar utuh bersih normal, karat-karat di baut-baut wajar ya, normal teman-teman. Oke, lanjut bagian sebelah kanan. Hand grip utuh bersih juga normal, tidak ada cacat, tidak ada botak. Shifter 8 speed untuk kanan teman-teman. Shimano, hand grip juga utuh bersih normal seperti ini, Tektro. Oke,
stem bawaan entity. Lanjut ke bagian top tube Cleo. Nah, di sini ada minusnya teman-teman. Kalau dari sisi sebelah kiri ada beberapa goresan seperti ini, dan ada satu goresan yang signifikan sampai aluminium seperti ini teman-teman. Tapi sekilas tidak terpantau, tidak kelihatan teman-teman ya. Ini kotor-kotor seperti ini. Oke, lanjut ke bawah Cleo 2.0 atau Cleo 2, size nya XS SNI. Turun ke bawah utuh bersih normal, down tube utuh bersih normal seperti ini teman-teman. Oke, bagian head juga ada gores-gores kabel ringan seperti ini ya. Lanjut ke bagian down tube bawah teman-teman. Oke, tidak ada cacat, hand loading dan sejenisnya. Oke, bagian crank kiri teman-teman ada goresan ringan seperti ini. Yap, gores-gores ringan seperti ini. Selebihnya itu normal, tidak ada bekas pemakaian yang tinggi yang gores-gores ini. Karat-karat minor ada di baut-baut seperti ini. Pedal bawaan, bekas stiker yang masih ada, bekas bentur-benturan ringan seperti ini wajar ya teman-teman. Oke, lanjut ke bagian chainring seperti ini teman-teman. Masih sangat ringan bekas pemakaiannya seperti ini teman-teman, kelihatan? Yap, bahkan chainring yang besarnya ini sangat minor sekali terpakai. Chainring nomor 2 juga minor terpakai, hanya terpakai di chainring yang paling kecil seperti ini. Nah, ini di beberapa gigi ini bahkan belum tersentuh teman-teman ya. Ini kelihatan. Oke, lanjut ke FD itu bersih normal. Ada karat-karat ringan wajar ya teman-teman, karena usia atau terpapar cairan. Oke, lanjut ke bagian chainstay sebelah kiri itu bersih normal seperti ini. Di bagian PR-nya ini karena warnanya yang krom-krom, jadi ada karat-karat ringan seperti ini. Diganti murah hanya untuk visual aja teman-teman. Oke, lanjut ke bagian standar. Ada karat-karat ringan di bagian standar tapi tidak terkelupas teman-teman, seperti ini, utuh bersih. Lanjut ke bagian seat stay. Itu normal, ada goresan ringan seperti ini mungkin saat pemasangan si pannier teman-teman. Rem Tektro berfungsi normal, kemudian seperti ini rotornya. Ya teman-teman, alur barunya masih tampak. Itu membuktikan pemakaian masih sangat ringan teman-teman. Itu ya. Oke, pannier bawaan dari aluminium teman-teman, jadi ringan dan tahan karat. Tapi kalau untuk besi penyangga yang depan ini dia besi, jadi sudah mulai ada tampak karat. Oke, saddle bawaan entity, seat post juga sama entity, hanya sudah ada mulai gores-gores. Saddle di bagian kanan ada sedikit cacat seperti ini teman-teman. Ada sobekan ringan kecil di sini teman-teman. Oke, tapi berfungsi normal. Biasanya kalau di unit seri Cleo ini diganti saddle yang lebar, yang model velo atau yang gel atau yang dia ada bantalannya. Oke, lanjut ke bagian velg sisi sebelah kiri belakang seperti ini. Ini minusnya stikernya udah mulai kelupas. Ini mungkin bagian laminasinya ya teman-teman. Jika nanti bersesuaian silahkan dikelopek saja, nanti tinggal stiker dasarnya teman-teman. Tapi jika tidak mengganggu ya seperti ini pun tidak ada masalah teman-teman. Oke, ada gores-gores ringan seperti ini teman-teman. Oke, yap, gores ringan seperti ini. Kelihatan teman-teman, agak susah terfoto di kamera. Oke, tidak ada cacat, bengkok, penyok atau sejenisnya, retak dan sejenisnya tidak ada. Ban masih bawaan Trek 650V seperti ini. Ban di belakang juga sama, bekas cetaknya juga masih sangat tebal seperti ini teman-teman ya. Pemakaian masih sangat rendah seperti ini. Kelihatan ya teman-teman. Oke, lanjut ke bagian sisi sebelah kanan. Ini panelnya ada gores-gores ringan. Jadi ini bonus saja biar tetap terpasang untuk tas kanan kiri, side bag ataupun untuk bawa-bawa barang seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut ke velg sisi sebelah belakang kanan seperti ini teman-teman. Sama stikernya juga ada terkelupas plastik laminasinya, bisa langsung dikelopek saja seperti ini. Ada goresan ringan tapi tidak sampai aluminiumnya. Yap, bannya Trek
650B size 27,5 teman-teman ya. Oke, 27,5 kali 2,1. Sprocket bagian belakang seperti ini di freewheelnya teman-teman. Minor sekali pemakaian, hanya dipakai di gigi 1, 2, 3 ini aja, 3 gigi ini. Selebihnya hampir minor sekali pemakaiannya teman-teman, seperti ini. Oke, kemudian bagian RD Shimano Acera utuh, bersih, normal, tidak ada kotoran, karat, endapan, benturan yang signifikan, ada bekas ringan saja seperti ini teman-teman. Oke, lanjut ke bagian seat stay kanan, itu bersih, normal, hanya garis-garis di area pemasangan si besi panel ini saja. Lanjut ke bagian chainstay seperti ini, ada goresan ringan, bekas benturan si rantai di chainstay, tapi ini ada plastik protektornya teman-teman bawaannya. Nanti kita bonuskan protektor yang model kain. Itu kondisinya teman-teman. Kemudian FD utuh, bersih, normal. Crank depan, centering depan bersih, utuh, normal, tidak ada karat-karat seperti ini. Cranknya ada goresan ringan di bagian ujung-ujung seperti ini teman-teman. Kelihatan ya teman-teman. Tapi selebihnya utuh, bersih, tidak ada bekas pemakaian signifikan, garis-garis di sini tidak ada, hanya ringan saja. Pedal utuh, normal juga, ada bekas stikernya masih ada seperti ini, bekas benturan samping-samping wajar ya teman-teman. Oke, itu dia bagian top tube dari sisi sebelah kanan, ada bekas benturan atau plester ringan saja seperti ini. Ini goresan yang tadi teman-teman kita sudah sebutkan. Kemudian di bagian down tube seperti ini, ada bekas gesekan kabel di sini. Selebihnya utuh, normal, bersih. Ini yang bikin kekar teman-teman. Dekalnya ini kekar, tidak feminin ya, tapi kekar. Itu dia kondisinya teman-teman. Dari sebelah kanan ada sobekan di bagian saddle tadi ya, seperti ini, ringan teman-teman. Oke, jika berminat silahkan langsung kontak saja teman-teman. Itu tadi teman-teman kondisi detail dari unit ini, Polygon Clio 2.0. Serinya sangat terbatas, sangat rare, limited sekali untuk kondisi saat ini yang masih seger ya tentunya. Jika teman-teman berminat silahkan langsung hubungi kami, nomor WA kami di atas. Jika teman-teman mau datang ke tempat kami silahkan search di Google Map, ketik keywordnya My Second Option Point atau klik di file WA kami, di situ ada mapsnya juga. Jika teman-teman masih penasaran dengan kami silahkan Google saja, buka Google kemudian ketikkan @secondoption23, di situ akan muncul profil-profil kami di media sosial ataupun di internet, semua publik teman-teman ya. Untuk teman-teman yang berada di area Jabodetabek, kami bisa melakukan pengantaran secara langsung dengan armada kami, biaya mulai dari 100.000 kondisional tentunya sesuai dengan lokasi teman-teman. Untuk teman-teman yang berada di luar Jabodetabek, kami bisa melakukan pengiriman menggunakan ekspedisi. Partner kami atau rekan kami ada diantaranya Rosalia Express ataupun Indah Kargo. Itu teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah menonton atau menyaksikan sampai saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.